Halo sahabat Alro, selamat datang di video pembelajaran biologi. Kita semua pasti mengenal yang namanya keju, bahkan sebagian dari kita sangat menyukai makanan ini. Namun, tahukah kamu bahwa proses pembuatan keju itu dibantu oleh bakteri? Salah satu bakteri yang membantu proses pengolahan keju adalah Lactobacillus lactis. Bakteri ini memberikan manfaat bagi kita. Selain itu, ada juga bakteri yang merugikan. Misalnya, ketika makanan terkontaminasi oleh bakteri, apabila dimakan akan menyebabkan kita sakit perut. Nah, sebelum mempelajari dampak bakteri lebih lanjut, terlebih dahulu kita ketahui apa itu bakteri, bagaimana ciri-cirinya, dan apa saja struktur penyusun tubuhnya, hingga ia dapat memberikan dampak bagi kita. Eits, namun sebelum itu, terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Terima kasih. Bakteri merupakan kelompok makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan bersel tunggal sehingga untuk melihatnya harus menggunakan bantuan mikroskop. Dalam klasifikasi 5 kingdom, bakteri termasuk ke dalam kingdom Monera. Meskipun berukuran sangat kecil, kita tetap harus mengetahui bagaimana ciri-ciri bakteri sehingga dapat membedakannya dari makhluk hidup lain. Bakteri merupakan makhluk hidup bersel tunggal atau uniseluler, prokariot, dan secara umum tidak memiliki klorofil, sehingga bersifat heterotrof. Bersel tunggal karena memang bakteri hanya terdiri dari satu sel saja, sedangkan makhluk hidup yang terdiri dari banyak sel dinamakan multiseluler, contohnya hewan, tumbuhan, dan manusia. Prokariot karena bakteri tidak memiliki membran inti sel, sedangkan untuk makhluk hidup yang inti selnya diselubungi membran dinamakan eukariot. Jadi perbedaan antara prokariot dengan eukariot adalah ada tidaknya membran inti sel atau nukleus. Ingat, di sini berbicara tentang membran inti, bukan membran sel, karena semua makhluk hidup memiliki membran sel. Secara umum, bakteri tidak memiliki klorofil seperti tumbuhan hijau, sehingga bersifat heterotrof. Heterotrof merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Dalam hal ini, tidak dapat merubah bahan anorganik menjadi organik. Sehingga, makhluk heterotrof harus mengambil bahan organik dengan cara memakan makhluk hidup lainnya. Kebanyakan bakteri bersifat seperti ini. Kebalikan heterotrof adalah autotrof, di mana organisme ini dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Biasanya dilakukan oleh makhluk hidup yang memiliki klorofil, misalnya tumbuhan, protista, dan termasuk beberapa jenis bakteri. Secara umum, bakteri memiliki ukuran 0,5 hingga 5 mikron. Jika dikonversi ke milimeter, 1 mikron sekitar 0,01 mm. Kita tidak akan bisa melihatnya secara langsung. Jika ingin melihat bakteri, harus menggunakan alat bantu mikroskop. Dinding sel bakteri mengandung peptidoglikan. Peptidoglikan merupakan senyawa penyusun dinding sel bakteri yang bersifat kaku dan bertanggung jawab untuk menjaga integritas sel dan memberikan bentuk pada sel. Beberapa jenis bakteri, selnya mempunyai kemampuan khusus yaitu mengeluarkan lendir ke permukaan dinding sel. Lendir yang terakumulasi dapat membentuk kapsul. Kapsul ini berperan sebagai pelindung diri bakteri untuk bertahan di tempat yang tidak menguntungkannya. Bakteri yang memiliki kapsul lebih bersifat patogen dibanding yang tidak. Bakteri bereproduksi secara aseksual dengan membelah diri dan secara seksual atau paraseksual melalui 3 cara, yaitu transformasi, konjugasi, dan transduksi yang akan dibahas lebih lengkap pada video selanjutnya. Bentuk bakteri bermacam-macam, ada yang kokus atau bulat, basil atau batang, dan ada juga yang berbentuk spiral atau terpilin-pilin, yang nantinya juga akan dibahas pada video selanjutnya. Masih banyak ciri-ciri bakteri yang lainnya. Apabila kalian mengetahui, silakan tulis di kolom komentar. Jika ingin bertanya, juga dipersilakan, dan jawab pertanyaan teman jika kalian mengetahuinya.
Setelah mengetahui ciri-ciri bakteri, kita lanjutkan pembahasan mengenai struktur tubuh bakteri. Struktur bakteri ini kita bagi menjadi dua, ada struktur di luar dinding sel dan ada struktur di sebelah dalam dinding sel. Di sebelah luar dinding sel terdiri dari kapsul, flagella, dan pili. Kapsul merupakan bahan kental berupa lapisan lendir yang mengandung gelatin dan mengeras. Kapsul berfungsi sebagai pelindung bakteri, sekaligus dapat pula menambah kemampuan bakteri untuk menginfeksi inang. Flagella berbentuk seperti rambut tipis, mencuat dan menembus dinding sel, fungsinya sebagai alat pergerakan bakteri. Sedangkan pili berbentuk seperti filamen, tetapi bukan flagella. Ukurannya lebih kecil, lebih pendek, dan jumlahnya lebih banyak dari flagella. Pili tidak berfungsi untuk pergerakan, tetapi berfungsi sebagai pintu gerbang masuknya bahan genetik selama berlangsungnya perkawinan antar bakteri. Selain itu, pili juga berfungsi sebagai alat untuk melekatkan diri pada hewan, tumbuhan, dan manusia sebagai inangnya. Di sebelah dalam dinding sel terdiri dari materi inti, ribosom, plasmid, membran sel, dan dinding sel itu sendiri. Materi inti dalam suatu sel biasanya terdiri atas DNA dan RNA. DNA bakteri merupakan materi genetik berbentuk sirkuler terdiri atas dua untai polinukleotida yang berpilin, terletak di tengah sel yang disebut daerah nukleus atau daerah inti yang tidak dibatasi oleh membran inti. Ribosom berperan dalam sintesis protein, ukurannya lebih kecil dari ribosom eukariot, dan kerjanya lebih mudah dihambat oleh antibiotik dibanding eukariot. Itulah sebabnya apabila seorang dokter memberikan antibiotik, hendaknya diminum sampai habis, agar bakteri yang ada di dalam tubuh benar-benar mati tanpa sisa. Plasmid merupakan DNA ekstrakromosomal atau DNA di luar kromosom yang dapat bereplikasi atau memperbanyak diri secara autonom dan bisa ditemukan pada sel hidup. Plasmid juga merupakan organel sel bakteri yang memiliki peran penting dalam rekayasa genetika. Plasmid digunakan sebagai vektor atau pembawa gen asing yang akan disisipkan ke dalam gen utama yang diinginkan. Membran sel adalah membran yang menyelubungi sitoplasma atau bagian dalam sel, tersusun atas lapisan fosfolipid dan protein. Berperan dalam proses transportasi zat dan juga reaksi-reaksi biokimia sel. Di bagian tertentu membran sel terdapat pelipatan ke dalam atau invaginasi sehingga membentuk struktur yang disebut mesosom. Mesosom diduga berperan dalam sintesis dinding sel dan pembelahan sel. Dinding sel bakteri menentukan bentuk sel dan pada sebagian besar kelompok bakteri berfungsi untuk melindungi sel terhadap lisis atau kehancuran karena tekanan osmosis internal yang tinggi. Demikianlah materi ciri dan struktur bakteri. Untuk video selanjutnya akan membahas tentang pengelompokan bakteri dan reproduksi bakteri. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.